Ya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali hari ini untuk kuliah virtual ya. Kita belum tatap muka, jadi masih menggunakan media aplikasi kuliah virtual. Mungkin hari ini nanti ada informasi yang ingin saya sampaikan ya, di mana informasi yang saya sampaikan nanti butuh jawaban atau butuh komunikasi atau butuh apa ya intinya ya. Yes, intinya jawaban gitu ya dari teman-teman semua. Sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa membuat paradigma atau pola pikir atau pandangan baru untuk teman-teman semua ya kan, dalam mengikuti perkuliahan komunikasi data dan jaringan komputer, atau ini mata kuliahnya apa ini ya, dasar komunikasi data dan jaringan itu ya. Nah, di mana tawaran nanti sifatnya opsional, jadi nggak paksaan ya. Kalau teman-teman mau ya silakan. Kalau kurang berkenan ya nggak apa-apa. Ini hanya untuk menambah skill, untuk menambah kompetensi, dan untuk menambah literasi untuk teman-teman semua, sehingga nanti dapat pengakuan secara sah itu ya. Itu nanti saya sampaikan nanti saja. Nah, untuk hari ini jaringan komputer kita itu ada pada klasifikasi dan topologi. Ini yang hadir sudah cukup lumayan ya. Ada berapa orang ini? Banyak ya ini. Ya, cukup lumayan banyak ya. Dari Politama juga sudah hadir, 605 juga sudah hadir ya. Paling tidak sudah ada perwakilan masing-masing kampus ya, dari 605 maupun Politama. Ini coba yang live, saya lihat yang live ada berapa ini. Live yang live, oh yang live ada 9, cukup lumayan ya. Baik, karena perwakilan dari Politama juga ada dan dari yang 605 itu juga ada, saya sampaikan langsung aja sebagai prolog ya. Nanti teman-teman bisa menjawab melalui kolom komentar yang ada di kolom live chat ya. Jadi nanti bisa menuliskan komentar, bisa menuliskan jawaban di kolom komentar yang ada di live chat, sehingga saya bisa memberi umpan balik ke teman-teman. Nah, kebetulan saya itu menjadi salah satu instruktur Cisco System Indonesia atau Cisco Academy ya. Jadi di mana Cisco System Indonesia ini memberikan sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk mengikuti pembelajaran melalui Cisco Academy. Dan di Cisco Academy nanti ada beberapa topik yang bisa dipelajari ya. Salah satunya nanti yang ingin saya berikan ke teman-teman bisa dipelajari itu agar mendapatkan lisensi dari Cisco. Itu salah satunya adalah IT Essential ya. Nah, dengan mengikuti pembelajaran dan juga ujian yang dilaksanakan secara online melalui media Cisco System Indonesia, Cisco Academy, nanti sertifikatnya itu bisa diperoleh ya kan, pada langsung ya, atau sertifikatnya itu yang memberikan itu langsung dari Cisco System Indonesia, dari Cisco-nya sana. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira teman-teman seandainya nanti saya buka kelas
Nanti kan saya membuka kelas dulu nih, ya, buka kelas. Setelah saya buka kelas, nanti teman-teman bisa mengikuti kelas yang ada di sana, dipelajari, ya. Jadi nanti saya nggak mempelajari di sana, ya, nggak saya ajar di sana, ya. Kalau saya ajar di sana nanti yang kelas ini, yang di sini nganggur, malah repot. Atau mungkin nanti langsung sekalian aja langsung diinkludkan ke sana. Bagaimana lah nanti pendapat teman-teman semua itu. Nah, dari situ nanti terus ada exam pertemuan nanti kira-kira ya kayak kuliah biasa lah, ada examnya, ada latihannya, ada ujiannya lah itu, ya. Nah, setelah dinyatakan lulus, poinnya lebih dari sekian itu, ya, itu nanti akan mendapatkan sertifikat resmi dari Cisco, bisa di download dan dicetak. Jadi sehingga nanti teman-teman lulus itu membawa sertifikat pendamping resmi dari Cisco Sistem Indonesia, sehingga nanti begitu lulus di samping ijazah, ya kan, itu ada sertifikat Cisco Sistem Indonesia berupa IT esensial. Nah, ini kalau kira-kira teman-teman berminat, nanti saya akan membuka kelas dan teman-teman bisa memasukkan atau ikut ke kelas tersebut, sehingga nanti akan ada pembelajaran di sana, nanti bisa belajar sendiri. Ini tidak dipungut biaya tambahan, jadi teman-teman cukup mengikuti. Ya, kalau nanti bisa lulus ya mendapatkan sertifikat. Kalau tidak bisa lulus ya tentunya sertifikatnya ke pending. Nah, kalau teman-teman berminat akan saya buka kelas. Kebetulan saya menjadi salah satu instruktur Cisco Sistem Indonesia, jadi bisa membuka kelas tersebut. Kalau kurang berkenan atau teman-teman mungkin wah kok nggak enak, itu ya nggak apa-apa, ya kan. Ini hanya sebatas apa ya, saya menyampaikan kebetulan saya menjadi instrukturnya di sana dan bisa membuka kelas. Jadi fasilitas ini ingin saya sampaikan, ingin saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya gitu loh. Kebetulan yang mengikuti kelas saya ingin saya kasih fasilitas ini gratis, bisa mendapatkan sertifikat Cisco asli. Jadi nanti kompetensi kita itu akan diakui oleh dunia usaha dan dunia industri dengan kita menunjukkan sertifikat tersebut. Kalau teman-teman berminat atau mungkin ada pendapat lain, bisa mengetik kolom komentar yang ada di live chat, ya kan. Sekiranya nanti akan menjadi pertimbangan saya dan akan saya sampaikan ke teman-teman hasil dari diskusi hari ini, yaitu tentang sertifikat kompetensi pendamping dari Cisco Sistem Indonesia, yaitu nanti kelas yang saya buka kemungkinan kalau nggak IT esensial ya networking academy, tergantung nanti di kelas itu dan saya lihat itu yang bagus yang mana. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Silahkan teman-teman tuliskan kolom komentar, ya kan, setuju atau tidak setuju, atau mungkin ada pendapat yang lain. Silahkan langsung diisi aja, gak apa-apa. Di samping kita kuliah hari ini tentang klasifikasi dan topologi jaringan komputer. Baik, kita masuk ke materi saja ya untuk hari ini, ya kan. Ini tentang konsep jaringannya yang minggu lalu sudah saya ajarkan pada saat pertemuan pertama. Jadi jaringan komputer itu intinya menghubungkan antara node satu dengan node yang lain agar saling terhubung, bisa berkomunikasi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Itu intinya. Terus pokoknya intinya itulah itu, ya. Nanti mau penjabaran secara akademis bahasanya dibuat masing-masing orang itu berbeda, nggak masalah. Yang penting ketemu intinya saja. Kalau saya seperti itu. Jadi intinya adalah menghubungkan antara node satu dengan node yang lain agar saling terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi untuk bekerja sama, tentunya dengan mencapai tujuan yang sama antara node satu dan lainnya tadi. Itu intinya seperti itu. Jadi jaringan komputer itu simple, ya, seperti itu. Sehingga dalam jaringan komputer itu nanti akan melibatkan hardware, software, ya, dan istilahnya media untuk
berkomunikasi. Ini tujuannya juga kemarin sudah kita singgung sedikit, ya kan, membagi sumber daya, ya kan? Terus membagi sumber daya itu intinya setiap sumber daya yang dipunyai atau dimiliki oleh node itu bisa dibagi secara bersama dengan node atau komputer-komputer yang lain. Terus terjadi komunikasi, ya kan, bisa saling komunikasi. Contohnya kemarin itu saya mencontohkan apa ya? ATM ATM ya, itu ya, ATM mesin uang itu loh ya, dimana kita nabungnya di bank tertentu, kita ngambilnya dengan mesin yang ada di bank tertentu, tapi saldo kita bisa berkurang. Itu namanya komunikasi. Terus kita bisa kirim email, ya kan, bisa saling chatting, ya, bisa saling instant messaging. Nah, itu namanya komunikasi. Akses informasi tentunya yang paling bisa kita rasakan manfaatnya adalah web browsing atau bermain-main internet. Ini untuk gambar dari arsitekturnya komputer yang saya terangkan tadi, ya kan. Asumsinya itu ada personal komputer, itu saya gambarkan ada 4, tapi kalau terhubung ke cloud itu kan dunia, jadi ada jutaan, ribuan, bahkan miliaran komputer yang terhubung. Tapi saya asumsikan saja biar pikiran kita itu tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi kalau kita ketemu gambar atau model simbol cloud, awan, itu berarti internet. Itu kalau dalam jaringan ya akademis komputer ya. Tapi kalau dalam simbol percintaan, mungkin cloud itu artinya berbeda, ya kan. Cloud itu artinya cinta tak berakhir, ya gitu ya. Jadi cinta tak bertepi, gitu ya, sebuah lagu gitu ya. Itu cloud. Tapi kalau dalam sebuah komunikasi data dan jaringan, simbol cloud itu merupakan simbol internet. Terus kemudian untuk efisiensi ya, karena terjadi saling berbagi tadi ya, resource ya, atau sharing resource, itu otomatis lebih efisien dan efektif. Ya, data itu tidak perlu apa istilahnya ya, berseliweran atau orang itu harus lari ke sana lari kemari, nggak usah. Tapi data itu cukup ada di suatu tempat, tapi bisa diakses secara bersamaan itu. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang menerapkan sistem jaringan komputer ya, ada di dunia perdagangan, ya kan? Ada di dunia marketing. Sekarang perdagangan dan marketing itu menggunakan jaringan komputer loh. Anda bermain-main Facebook, katakanlah marketplace, itu sudah masuk ke dalam perdagangan dan pemasaran. Anda menawarkan barang apa, ya, nanti dibeli oleh siapa, terus kemudian Anda kirimkan, itu namanya sudah melalui proses marketing dan perdagangan. Terus kemudian layanan-layanan finansial ya, perbankan, ada BPR, BKK, apalagi itu ya, bank retail ya, itu namanya layanan finansial. Sekarang pakainya HP, mengajukan pinjol itu ya, pinjaman online itu melalui HP, itu namanya finansial. Terus industri manufacturing, nah ini menggunakan jaringan komputer juga itu. Sekelas percetakan itu ya, itu pasti menggunakan jaringan komputer. Kalau setting apa, perakitan mobil, perakitan kendaraan itu juga menggunakan jaringan komputer, nggak mungkin nggak. Kalau pesan elektronik jelas, karena ada email, SMS, dan chatting. Pertukaran data elektronik juga ya, transfer file, ya kan? Baik itu melalui media komunikasi chat, contohnya WA, ya kan? Maupun kita mau transfer via FTP, file transfer protokol, itu bisa. Terus kemudian dalam hal informasi, nah ini bergerak dalam bidang informasi, ini yang sekarang menjadi trendy ya. Nah, ini jadi informasi mitigasi bencana alam, katakanlah longsor, gunung meletus, banjir, itu namanya informasi.
teleconference. Nah, ini kita sekarang ini teleconference namanya ini. Salah satu subbagian teleconference. Ya, kita menggunakan OBS, Zoom, Google Meet. Nah, itu salah satu teleconference. Webex, kalau dari Cisco itu Webex. Terus kalau dari Microsoft itu Teams. Nah, itu teleconference. Telepon seluler, ya, Anda pegang semua ini. Mungkin menyaksikan kuliah hari ini menggunakan handphone, itu namanya telepon seluler. Anda bisa memanfaatkan jaringan komputer. TV kabel yang di rumahnya pasang internet, baik IndiHome, terus smart apa, yang produknya Mobile X itu ya, smart apa namanya itu loh. Terus kemudian ada yang dari Indosat dan lain-lain, itu ada yang dari MNC Play, ya itu namanya TV kabel. Biasanya itu yang ditawarkan itu 2 play atau 3 play. Kalau 2 play itu biasanya ya TV kabel, telepon. Kalau 3 play ya itu ada apalagi TV kabel, telepon, lalu yang satunya apalagi lupa saya malah. Ya, dan lain-lain. Ini salah satu contoh aplikasi-aplikasi yang ada di jaringan komputer. Nah, kemudian untuk klasifikasi jaringannya sekarang ada 3 klasifikasi dalam jaringan komputer. Ada local area network atau biasa kita kenal dengan istilah LAN ya. LAN. Ada metropolitan area network atau yang bisa kita kenal dengan istilah MAN ya. Lalu ada juga wide area network, istilahnya itu biasa disebut dengan WAN. Nah, jadi klasifikasi jaringan itu ada 3 itu ya nanti, LAN, terus kemudian ada MAN, dan juga ada WAN. Ya Pak, apakah ketiga ini hanya ini saja ya? Loh Pak, saya di rumah itu nggak pakai 3 itu kok. Saya tidak menggunakan LAN, saya tidak menggunakan MAN, saya tidak menggunakan WAN. Di rumah saya itu pakainya hotspot seluler punya ibu saya. Jadi ibu saya HP-nya saya aktifkan hotspotnya. Lalu saya buat untuk streamingan, ya kan? Melalui HP saya. Jadi kan saya nggak pakai LAN, nggak pakai MAN, nggak pakai WAN Pak. Oh bukan, ya kan? Hotspot area itu fasilitas media yang digunakan. Nanti itu bahasnya kita ke media komunikasi data atau medium transmission nanti. Jadi media itu nanti ada yang wire, ada yang wireless. Kalau wire itu ya contohnya ada kabel, ada fiber optik. Kalau yang wireless itu ya nanti ada wifi, ada bluetooth, ada infrared dan lain-lain. Itu nanti medianya. Nah, ini adalah klasifikasinya, model atau bentuk jaringannya ya. Ada local area network, ada metropolitan area network, dan juga ada wide area network. Nah, bisa kita lihat di sini kalau kita membedakan antara WAN, LAN, dan MAN ya. Kalau kita lihat dari lokasi atau jaraknya, itu yang pertama itu motherboard personal area network, itu PAN itu ya kita sendiri gitu ya. Itu diri kita sendirilah, komputer kita itu motherboard personal area network. Terus kemudian komputer system network, komputernya ya kan. Kalau tadi kan motherboardnya, sekarang komputer sistemnya kalau kita membicarakan sistem komputer ya tentunya tidak lepas dari hardware, firmware, dan software. Terus kemudian LAN ini 10 meter itu jarak ruangan itu menggunakan LAN. Terus kemudian untuk gedung menggunakan LAN masih 100 meter. Untuk kampus itu masih menggunakan LAN, yaitu maksimal jaraknya ada di 1 kilo. Ya kan?
Terus untuk country, negara, ini yang country ini lebih dari 100 kilometer, ya. Nah, untuk yang LAN tadi itu jarak maksimalnya itu ada di 10 kilometer, itu LAN. Kalau lebih dari 10 kilometer, ya kan, dan kurang dari 100 kilometer, itu dia arsitekturnya itu menggunakan atau modelnya atau klasifikasinya itu menggunakan MAN. Jadi bukan country tapi city, kota, ya. Jadi di atas 10 kilometer, di bawah 100 kilometer. Kalau sudah di atas 100 kilometer itu sudah WAN. Kontinen, ya, itu juga WAN. Ya, terus planet, ya kan. Wah, saya ada di bumi, terus Neil Armstrong ada di bulan, komunikasi. Lah itu menggunakan WAN. Tidak bisa itu menggunakan MAN, nggak bisa. MAN itu Metropolitan Area Network, yang berarti kota atau city. Paling banter itu distrik atau provinsi. Distrik itu MAN. Tapi kalau sudah country, between country, itu sudah menggunakan WAN. Nah, terus kemudian yang kontinen itu sudah benua itu, ya, benua antara Afrika dan Asia, antara Amerika dan Eropa, itu untuk sistem komunikasinya menggunakan klasifikasi WAN. Edmond System ini juga WAN, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari jarak ini WAN itu merupakan jaringan internet. Jadi internet itu jaringan yang model bagaimana toh? Internet adalah wide area network. Makanya dalam internet itu ada selalu diwakili oleh www. apa triple w itu, ya, triple w itu, atau www. apa www.com, www.org, www.id, www.cok. Nah, itu www itu mewakili atau sebuah kode bahwa dia adalah model atau perwakilan pengalamatan suatu internet, di mana pada klasifikasi internet ini dikenal dengan istilah wide area network atau WAN. Bisa dipahami ya. Kalau nanti kira-kira kok ada yang kesulitan atau kurang begitu jelas, apalagi suara saya mungkin agak kecil, ya. Kalau suaranya kecil, kurang bisa ditangkap, nah nanti teman-teman bisa langsung bertanya melalui kolom komentar yang ada di live chat, sehingga apa yang menjadi kendala teman-teman bisa saya handle. Saya tahu apa yang menjadi permasalahan teman-teman semua, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Nah, ini paling saya hindari kalau terjadi miskomunikasi ini. Dosen maksudnya itu ke barat, nggak taunya di pikiran mahasiswa maksudnya ke timur, sehingga ada yang ke barat dan ke timur. Nah, ini susah lagi kalau yang agak kacau ini. Dosen ke barat, ada sebagian yang ke timur, ada sebagian lagi yang naik ke atas. Nah, kalau naik ke atas kan kasihan nanti, jadinya kayak layang-layang putus, ya kan? Nah, ini kan perlu diantisipasi sehingga terjadi komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Kalau saya biasa kalau ngajar mata kuliah lain yang sekiranya membutuhkan audiensi atau diskusi atau tanya jawab, biasanya saya menggunakan aplikasi Zoom. Jadi mahasiswa bisa berinteraksi langsung, bisa tanya langsung, ya kan? Di samping itu juga saya bisa menyaksikan secara langsung, ya, bisa melihat wajahnya sehingga nggak keliru yang Mbak saya panggil Mas dan yang Mas saya panggil Mbak. Nah, kalau keliru seperti itu kan nggak enak jadinya saya. Nanti dikirain saya pelangi lagi kan. Nah, ini kan susah. Tapi kalau seperti ini kan kita nggak tahu siapa yang Mbak, siapa yang Mas. Bisa jadi sebetulnya adalah Mas,
Tapi berhubung akunnya itu akun mungkin orang lain atau akunnya siapa, itu jadinya tertulis Mbak karena di nickname-nya itu Mbak, tapi sebetulnya Mas, atau mungkin kebalikannya. Nah, yang susah kan gitu. Baik, kita balik ke materi tentang local area network, ya, biasa disebut dengan LAN ya. LAN itu ya singkatan dari local area network. Ini biasanya mencakup area yang kecil-kecil ya, ruangan, terus gedung, kantor, rumah, kampus, ya, perusahaan itu menggunakan LAN. Pak, tapi kalau sudah kayak Stekom katakanlah ada di Majapahit 605, ada di Siliwangi, ada di Ungaran, ada di Sruwen. Nah, ini sistem jaringannya gimana, Pak? Oh, ini sudah menggunakan klasifikasi model jaringan WAN, tidak bisa LAN. Tapi kalau di dalam internal Stekom yang di 605 katakanlah, itu menggunakan LAN. Menggunakan jaringan LAN lagi yang ada di Ungaran. Menggunakan jaringan LAN lagi yang ada di Siliwangi. Menggunakan jaringan LAN lagi yang ada di Sruwen. Menggunakan jaringan LAN lagi yang ada di Weleri dan Kendal. Nah, masing-masing LAN ini saling terhubung. Nah, hubungan antar LAN yang ada di 605, Ungaran, Siliwangi, Kendal, Weleri, Sruwen itu menggunakan klasifikasi model WAN. WAN model MAN. Jadi Metropolitan Area Network sudah menghubungkan kota-kota kecil. Ya, dari jaringan yang sifatnya LAN dihubungkan untuk saling terhubung ke masing-masing Stekom dengan menggunakan jaringan MAN. Nah, kemudian masing-masing komputer bisa mengakses internet ke luar negeri, ya kan? Bisa browsing film-film yang bernuansa triple X, ya. Triple X itu lantas pikiran kita jangan yang ngeres-ngeres. Triple X itu yang agen Intel itu loh ya. Itu filmnya kan judulnya Triple X tuh itu. Nah, itu. Nah, itu bisa mengakses seperti itu, berarti kita menggunakan klasifikasi model WAN. Ya, bisa dikombinasikan MAN di internal masing-masing kampus. Ketika kampus itu keluar ke koneksi ke kampus yang lain itu menggunakan tipe MAN. Ketika dari tipe MAN itu mengakses global menggunakan tipe WAN. Nah, untuk LAN, local area network ini dibatasi oleh lokasi daerah. Dia hanya maksimal 10 km. Kalau lebih dari 10 km nggak bisa. Makanya dari 605 ke Siliwangi menggunakan topologi MAN. Kenapa? Karena untuk LAN itu maksimalnya 10 km. Kalau 10 km itu ya berarti kalau dari 605 ya paling banter itu di Simpang 5. Kalau dari arah Kendal Siliwangi ya nanti paling banter itu ada di Tugu Muda. Nah, itu 10 km. Kalau lebih dari itu ya nggak bisa. Lupa kan bisa pasang repeater. Nah, repeater itu kan untuk alat, untuk transmit, biar kenceng lagi sinyalnya. Itu digunakan antar LAN. LAN di internal LAN itu kan 10 km nih. Padahal kabel itu maksimalnya 128 atau 127 meter atau 100 meter lah. Ya. Maksimal kabel itu kan 100 meter. Lebih dari 100 meter dia mengalami pelemahan sinyal. Nah, agar sinyalnya masih tetap kuat, menggunakanlah transmitter namanya. Nah, transmitter ini dikasih repeater. Jadi transmitter repeater ini bisa berupa hub maupun switch hub. Itu nanti ada nanti. Ini nih yang LAN ya. Sehingga jaringan yang ada di Stekom kalau lingkup internal kampus menggunakan LAN, sedangkan untuk yang area tempat-tempat menghubungkan antar kampus itu menggunakan topologi MAN. Nah, ini bisa dilihat ya kan, berbagi lokasi ya, menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus ya, kampus kita karena banyak.
Jangan lantas kampus itu dihantam jadi satu, dipukul rata, itu nggak boleh, karena ada yang kampus itu hanya terpusat, jadi kampus terpadu namanya. Itu kampusnya satu, ya kan? Itu ya menggunakan jaringannya LAN. Tapi kalau mau keluar, jaringannya WAN langsung tanpa melalui MAN. Tapi kalau kampus kita itu menggunakan MAN dulu untuk menghubungkan dari satu kampus ke kampus yang lain. Ini itu yang saya contohkan tadi ya, itu bisa dibaca di poin yang kedua itu ya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Ya, tadi 605 LAN sendiri, Ungaran LAN sendiri, terus apa? Siliwangi ada LAN sendiri, di Weleri ada LAN sendiri, Sruwen LAN sendiri. Lah masing-masing LAN dihubungkan, ditarik, kemudian terhubung. Nah, jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50. Lah tadi saya bilang 100 ini untuk maksimalnya ini. Tapi rata-rata di antara 10 hingga 50. Kalau lebih dari 50 nanti harus pakai repeater. Nah, tadi yang saya ceritakan, repeater penguat sinyal, gitu ya. Ini jadi kalau kurang dari 10 kilo itu dia dikatakan jaringan LAN. Kalau lebih dari 10 km dia disebut jaringan MAN. Nah, kalau terhubung ke internet atau ke jaringan publik itu ke jaringan WAN. Dimana ketika kita mau terhubung ke jaringan WAN, kita harus mempunyai gateway. Dimana gateway ini akan dikendalikan oleh suatu router. Untuk terhubung ke internet, ke jaringan global, agar kita terhubung, maka kita membutuhkan sebuah gateway. Nah, untuk mengendalikan gateway dan jaringan tersebut, kita membutuhkan suatu router. Bisa dipahami ya, itu pada poin yang kedua, dicontohkan bahwa jaringan WAN adalah jaringan internet. Nah, ini contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, bahwa WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain secara real time dan online. Ingat, perlu digarisbawahi, secara real time dan online. Di Amerika hari ini terjadi apa? Oh, di Amerika Pak, kebetulan Donald Trump ini protes ini ya, sama si Joe Biden ya. Ini ada beritanya Pak. Nah, ini orang Amerika membuat berita hari ini, dia langsung unggah, Anda bisa langsung membaca. Itu namanya real time ya. Online ya kan, orang Amerika membuat berita, bisa Anda saksikan, bisa diterima, dan bisa dibaca sebagai sebuah informasi. Itu namanya online ya, jadi online dan real time. Ini perbedaan secara garis besar antara LAN dan WAN. Kalau MAN tadi kan menjembatani antara LAN dan WAN ya. Kalau LAN mempunyai data yang tinggi ya, kecepatan speednya itu ketika transfer dan komunikasi data itu mempunyai kecepatan tinggi. Dia dibatasi oleh sebuah wilayah atau geografis ya, tidak bisa jauh-jauh ya. Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi ya kan. ISP itu nggak butuh itu kalau LAN ya kan. Internet jaringan 605 diakses 605 sendiri kan, nggak membutuhkan internet. Ngapain nggak keluar gitu kan. Itu jadi tidak membutuhkan ISP atau internet service provider. Nah, ini untuk LAN ya kan. Kalau WAN ya kan, jelas dia membutuhkan ISP, internet service provider, karena harus terhubung ke internet. Tidak dibatasi lagi oleh sebuah wilayah atau geografisnya luas banget. Terus kemudian dia juga memiliki kecepatan yang rendah. Kecepatannya itu pelan, nggak secepat LAN gitu ya. Jadi secepat-cepat WAN dia masih tetap rendah atau lebih
rendah dibanding dengan kecepatan LAN. Ini ya, itu yang saya sampaikan hari ini untuk klasifikasi jaringan komputer. Ya. Mungkin sebelum pertemuan ini saya akhiri, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan, silakan, saya tunggu. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang model topologinya secara rinci, ya, dari model topologi star, mesh, bus, dan lain-lain, dan teman-temannya, juga fungsi arsitekturnya dari pola jaringannya, yaitu ada peer-to-peer, ada client server, ya, ada data server, ya, nanti akan kita bahas di minggu yang akan datang. Semoga minggu yang akan datang kita masih diberi kesehatan, kita masih semangat untuk melaksanakan perkuliahan, walaupun perkuliahan ini diadakan atau perkuliahan ini berlangsung secara virtual. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan melalui komentar kolom live chat. Kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini, saya akhiri sekian. Ya kan? Sekali lagi, ya kan? Apa yang saya sampaikan ini mungkin bagi kalian yang sudah menguasai jaringan komputer ini terlalu dasar, saya mohon maaf. Hal ini saya sampaikan berkali-kali bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah memang sifatnya dasar, di mana pada mata kuliah dasar ini untuk menjembatani teman-teman yang kebetulan background atau kompetensi lulusan dari pendidikan yang lalu itu bukan merupakan komputer, sehingga memang butuh pengetahuan yang dasar sekali dari sebuah jaringan komputer. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sekian. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.